Assalamualaikum. Pembelajaran dan pelatihan. Sedangkan kata komparatif diartikan sebagai keadaan yang berkaitan dengan usaha membandingkan. Kata komparatif berasal dari kata kerja bahasa Inggris to compare, membandingkan, atau kata benda comparison, perbandingan. Sehingga komparatif diartikan sebagai suatu yang bersifat membandingkan. Oleh karena itu, pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Yang kedua, secara historis, kata pendidikan komparatif sebagai suatu studi telah memiliki sejarah yang amat panjang. Menurut William Webrikman dalam Mosley White 1998 disebutkan bahwa umat manusia telah saling bertukar informasi tentang pendidikan sudah berlangsung sejak zaman kuno, yaitu sejak manusia antar bangsa di dunia ini saling berinteraksi dan melakukan kontak sosial dalam suatu wadah yang disebut perdagangan, peperangan, dan misi keagamaan. Selanjutnya, pengertian pendidikan komparatif menurut para ahli. Yang pertama, E.L. Kandel. Pendidikan komparatif studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Yang kedua, J.V. Good. Pendidikan komparatif adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori dan praktik pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Selanjutnya, masalah-masalah komparatif pendidikan. Yang pertama, persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi, misalnya kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas. Dua, kesenjangan ekonomi, sosial maupun geografis antar kelompok masyarakat. Tiga, kendala sosial kultural pada masing-masing bangsa. Empat, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Selanjutnya, tujuan pendidikan komparatif. E.L. Kandel menyebutkan ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif, yaitu seperti repertorial deskriptif, historik, fungsional, dan melioristik. 1. Repertorial deskriptif. Pertama-tama, studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat formotoris tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun pada khususnya. Misalnya, data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah anak buta huruf, jumlah sekolah negeri dan swasta
satu negara maupun dua atau lebih negara yang berbeda. Yang kedua, historik fungsional. Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informatoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup, sistem politik, sistem ekonomi, dan sosial budaya dari masyarakat itu. 3. Melioristik. Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Setelah mengetahui bersamaan dan perbedaan keadaan pendidikan antar negara termasuk dengan negara sendiri, maka dapat diambil manfaat dari kebaikan-kebaikan negara lain tersebut, yaitu kebaikan-kebaikan itu sebisa mungkin dapat diterapkan di negara sendiri dengan beberapa penyesuaian kritis. Selanjutnya, manfaat pendidikan komparatif. Manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif menurut Arif Rahman 2010 adalah: 1. Dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode perbandingan itulah tadi verifikasi baik yang ada dalam satu daerah negara maupun antara daerah asal negara. 2. Dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif